pada tanah leluhur menjajakan sejarah. Di air leluhur menendangkan syair kehidupan. Pada hutan leluhur menitipkan masa depan. Pada tanah. Konferensi Perempuan Poso diselenggarakan di bulan Juli 2022, melibatkan 210 perempuan dari 20 desa di Kabupaten Poso. Mereka berasal dari desa-desa di Lembah Poso, desa-desa di sekitar danau dan pegunungan Poso, dan desa-desa di sekitar pesisir laut. Selama 3 hari, para perempuan membawa tanah, air, dan hasil hutan yang ada di desa mereka. Tanah menanam siapa kita. Tanah adalah tempat kita untuk bertumbuh, karena kita dari tanah, dan makanan kita juga harus dari tanah. Air sumber utama untuk kehidupan kita, baik manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Makna dari hutan bagi kami adalah jantung atau nyawa, karena tanpa adanya hutan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Kalau tanah, air dengan hasil hutan atau hasil bumi saat ini, itu semuanya bermanfaat bagi kehidupan manusia dan sangat menunjang untuk semua sumber-sumber kehidupan. Dari tanah kami belajar tegar, dari air kami belajar tenang, dari hutan kami belajar hidup berbagi dengan sesama. Konferensi Perempuan Poso, tanah, air, hutan kita buka bersama-sama. Di hari pertama konferensi, para perempuan mengingat sejarah tanah di desa mereka yang subur, menceritakan air di sungai, danau, dan laut yang bersih, serta menyajikan sumber makanan yang mudah terjangkau, menceritakan hasil hutan yang kaya dan beraneka ragam. Tanah ini yang kami ambil tanah di bagian Buyung Kariwe. Menurut cerita orang tua dahulu, tanahnya itu difungsikan untuk menanam padi ladang atau yang kita sebut dalam bahasa Pemuna paemboto. Jadi tanahnya itu pada saat itu sangat subur. Belum tercampur dengan kimia-kimia yang ada sekarang. Waktu saya masih anak-anak, saya sering dibawa di hutan, sampai kita buka kebun di atas. Sambil saya sekolah dari gunung, papa buka kebun, tanam pisang, tanam ubi, apa itu semua bagus. Semuanya subur. Itu dulu. Kami membuat satu adat Poso, yaitu menanam kepala kerbau, dan di atas tanah yang kami tanam kepala kerbau, kami tanam satu pohon, yaitu pohon mangga, yang mengartikan tanah adalah tempat berpijak, tanah subur, makmur untuk masyarakat Trimulyo. Di dalam tanah itu kami bisa bercocok tanam, baik kami tanam padi, tanam jagung, tanam kelapa, alpukat, ya mungkin banyaknya pala, yang begitu yang kami tanam. Dulunya kami hanya dalam setahun itu hanya memperoleh 2 kali panen, yaitu tanah di ladang dan di kebun. Tetapi itu boleh dikata masih banyak penghasilan mereka itu. Mereka mengolah sawah itu dengan menggunakan hewan kerbau, untuk membajak pakai hewan kerbau yang secara bergotong royong. Air yang dari sungai Saluta dan Balati itu dapat diminum langsung tanpa harus dimasak lebih dahulu, dan itu tidak menyebabkan orang yang meminumnya atau mengkonsumsinya mengalami sakit perut atau sakit kepala. Air laut di Tiwa sangat bersih dan sangat indah. Para ibu mencari pendapatan dengan mencari taripang saat air surut. Dan dulu kalau memancing sangat mudah dapat ikan.
Para nelayan pendapatannya cukup, bahkan lebih untuk kehidupannya. Air terjun itu mengalir ke Desa Trimulya yang diberi nama oleh kelompok tani, yaitu Sungai Bagiu. Sungai Bagiu berasal dari air terjun dan mengalir di dalam Desa Trimulya yang dapat mengairi sawah atau sawah pertanian kami dan dipakai untuk memasak dan memandikan ternak peliharaan kami. Kalau dulu orang tua kami tidak kasih kami mandi di sungai, tidak perlu jauh-jauh kami pergi mandi, kami bisa mandi di drainase atau di got karena airnya itu sangat bersih. Kami minum dan makan air danau yang sementara ini kita lihat. Danau atau Rano atau Kolong Poso dulu sangat kaya dengan ikan, sehingga dari hasil danau bisa menyekolahkan anak-anak bahkan sampai pada sarjana. Danau Tojo itu yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari nafkah karena di Danau Tojo itu banyak sekali ikan. Dan sekitar danau itu, di sekitar danau banyak ditumbuhi buah-buahan yang bisa dinikmati ketika penduduk atau masyarakat berkunjung ke sana. Hasil hutan kami yaitu kain fuyah. Pada zaman dahulu orang tua di Bada itu tidak pernah memakai pakaian jadi seperti yang kita pakai sekarang ini. Mereka memproduksi pakaian sendiri dari kulit kayu. Di hutan Tiwaa itu terdapat banyak sekali kayu, yaitu eboni, kayu telur, dan kayu nantu. Saya dari Pak Rondo jadi tidak pernah sekalipun rasa yang namanya lobster. Iya, lobster. Tapi ketika masuk di Desa Tiwaa, bayangkan hampir setiap hari, bahkan kalau mau setiap hari saya bisa makan lobster. Dari hutan kami mengambil rotan sebagai hasil hutan yang sekarang ini hampir punah. Dahulu orang tua kami sebelumnya mengambil rotan untuk dibuat menjadi beberapa anyaman. Bambu pada zaman dulu dianyam, bukan cuma untuk dibuatkan rumah seperti ini. Madu dulunya sangat banyak. Ada hasil madu di sana adalah dua macam, madu lebah dan madu trigona. Kalau orang tua dulu mengambil madu itu kalau musimnya seperti menimba air. Di hari kedua konferensi, para perempuan menyampaikan kondisi tanah dan air yang tercemar dan dikuasai oleh para pemodal, serta hutan yang dirusak untuk perkebunan monokultur dan tambang. Dampaknya dari hutan, karena di sana kan orang tidak dikenal tersebut itu biasanya dia membabi buta untuk menebang. Jadi dampaknya kami di sana ada banjir, ada longsor di hutan, ada longsor. Jadi kemarin itu Desa Maranda, mungkin semua tahu itu Desa Maranda ada kebanjiran. Karena dengan adanya penebangan pohon tadi, air kami berkurang, apalagi musim kering, dan banjir sering terjadi juga kalau musim hujan. Dampak untuk ekonomi kami, ya kurangnya mata pencaharian kami, karena banyak sudah juga yang keluar, ada ke Morowali mencari nafkah demi keluarganya karena dampak dari tanah tadi. Sudah banyak mengandung pupuk kimia. Laut tercemar mengakibatkan para nelayan kesulitan mendapatkan hasil sebagai mata pencaharian. Yang menjadi kekhawatiran kami pada saat ini masyarakat yang ada di sana itu dengan adanya isu-isu yang masuk bahwa di desa kami akan masuk perusahaan yang besar. Sebisa kami akan mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kami. Kami salah satu desa yang sangat menolak keras pertambangan itu. Sebab kenapa? Dampak yang paling besar akan kami rasakan di desanya kami. Banyak sekali anak-anak kami yang sudah pergi di perusahaan. Bahkan ibu-ibu meninggalkan anaknya yang kecil untuk pergi TKW. Di Slewana ada bendungan yang dibangun, dan itu dampaknya ada banyak.
lahan sawah terendam, petani semua sebagian petani menjadi miskin, petani dililit hutang, kemudian lahan penggembalaan terendam, ternak mati, konflik antar petani, kemudian ada rumah yang terendam, ada penambang pasir kehilangan pekerjaan. Tanah yang kami alami sekarang ini, banyak tanah kami yang tidak bisa kami sertifikat. Dengan informasi bahwa akan ada PT yang masuk, yang pertama, ya perusahaan yang akan masuk, termasuk saya punya lokasi kebun, ada 2 tempat yang tidak bisa saya sertifikat karena itu ada titik merah. Ya, jadi karena kami di sana masyarakat, kami bertanya kepada yang mengetahui hukum, hanya saja dikatakan tanami tanaman yang tahunan. Perusahaan sawit SDA 2 masuk ke wilayah kami Desa Tiu, maka sungai yang dulunya bersih sekarang sudah tercemar oleh air limbah, bahkan danau Toju lalu yang menghasilkan banyak sekali ikan sekarang tidak lagi, bahkan danau Toju sekarang hilang. Dampaknya dari itu, kami sekarang harus membeli ikan dari Ampana yang sudah berapa kali mati dan dari Morowali. Di hari ketiga, para perempuan merajut imajinasi masa depan mereka tentang tanah, air, dan hutan. Pada tubuh perempuan itu ada tanah, ada air, ada hutan. Kenapa ada tanah? Ibu-ibu tadi sudah menjelaskan. Kita adalah dari tanah, tapi juga apa yang kita konsumsi, apa yang selama ini kita produksi itu juga asalnya dari tanah. Terbayang kalau misalnya kita tidak punya tanah yang subur atau tanah kita dimiliki oleh orang lain, maka tubuh kita juga akan gersang. Kira-kira begitu. Lalu kemudian pada tubuh perempuan juga ada air. Kenapa? Karena ibu-ibu tahu sendiri bahwa hal yang paling sulit kalau kondisi di dalam rumah itu adalah kalau tidak ada air. Dan karena itu, air itu menjadi semacam nafas kita untuk beraktivitas. Apalagi kemudian ada dalam tubuh kita, tubuh perempuan ada hutan. Kenapa? Hutan-hutan itu bukan cuma menghasilkan tapi memberikan oksigen, memberikan udara, memberikan paru-paru, membuat kita bisa bernafas sebagai manusia dan sebagai sesama makhluk di bumi yang kita pijak. Trimulia dari Pinedapa, 2 unsur, Langkuru dengan Pinedapa. Dari Desa Maranda, Air dari Desa Tenusu. dari Desa Ubini, Riwe dari Desa Tindoli, tanah dari Desa Kolambu, air dari Desa Tindoli. Oke. Air dari Desa Kolambu, tanah dari Tomehipi, tanah dari Desa Kagero, tanah perkampungan, tanah dari Desa Lengkeka, tanah merah dari Desa Kagero, tanah dari Desa Bulili, Koboroa, tanah dari Desa Gintu, Padang Koko, dengan yang kedua tanah Tolelembonga, air dari Desa Gintu, air Malay, air panas dari Desa Tomehipi, air belerang atau kanan dari Desa Tomehipi, air karape dari Desa Barewa, air telembut dari Desa, air Tenggero dari Desa Bulili, tanah dari Desa Didiri, tanah dari Desa Kilek, tanah dari Desa Pleganyara,
Tanah dari Desa Tiu. Air dari Desa Tiu, dari Lentas. Air dari Desa Didiri, berasal dari Singkodo. Air dari Desa Kelei, berasal dari Beragam. Tanah air hutan ibu kita. Ini yang ada di sini itu akan kita gunakan untuk melukis tentang apa yang harusnya digunakan atau apa yang menjadi imajinasi kita di masa depan tentang tanah, air, dan hutan. Tanah air hutan, semesta hidup kita jaga, rawat Karoso. Tanah menanam siapa kita, air mengalirkan jiwa kita, hutan nafas rumah kita. Tanah air hutan ibu kita. Tanah air. Pemilik ovarium ini adalah para perempuan, yaitu kita semuanya. Nah, karena itu kita akan menulis nama kita sebagai pemilik tanah, air, dan juga hutan yang akan menjaganya seperti kita menjaga ovarium kita. Jaga, rawat